itu yang membuat kita itu kadang agak anti lah sama pemerintah daerah gitu ya, seolah-olah ada peran dia di situ, padahalnya nggak ada sama sekali gitu. Oke teman-teman semuanya, halo, selamat malam, selamat datang di sharing session volume pertama dari Miles Education Indonesia. Perkenalkan, saya Ivana Clarin yang akan menjadi moderator kita di sesi sharing dengan tema mengajar ke pelosok hingga ujung Indonesia. Wow. Satu tema yang menarik ya nih, Ibu narasumber juga sudah semangat sekali dan saya senang bisa menyapa teman-teman semua yang hadir melalui Zoom di sini. Ada teman-teman di Zoom, ada teman-teman di IG, Instagram, dan juga nanti mungkin melalui YouTube begitu. Yeah. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat. Semoga juga semangat ya, karena malam hari ini kita mau dengerin sharing dari narasumber yang luar biasa. Semoga ini bisa jadi inspirasi kita anak-anak muda. Amin. Nah, acara ini diinisiasi oleh Miles Education Indonesia. Jadi rasanya nggak afdol gitu ya kalau saya nggak jelasin sedikit tentang Miles Education. Nah, mungkin teman-teman yang hadir masih bertanya-tanya, sebenarnya Miles Education ini apa ya? Ada program apa sih? Gitu, apa yang menarik? Nah, tenang aja, nanti saya akan jelaskan secara singkat informasi yang sudah disiapkan oleh tim Miles. Jadi, teman-teman, Miles Education Indonesia adalah sebuah proyek organisasi internasional non-profit dan juga pusat bahasa serta konsultasi pendidikan yang bertujuan untuk membantu teman-teman semuanya memenangkan masa depan. Nah, ada 2 program utama yang disediakan oleh Miles. Yang pertama adalah kursus bahasa. Jadi Miles Education menyediakan kursus bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin, Prancis, Korea, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Wah, panjang ya. Banyak karena bahasa yang disediakan gitu. Dan untuk yang Indonesia sendiri memang dikhususkan bagi penutur asing dan ini for free, gratis gitu. Yang kedua ada konsultasi pendidikan. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin sedang duduk di bangku SMA dan sudah kelas 2 atau kelas 3 sedang memikirkan kira-kira mau lanjut kuliah di mana nih, kalau kuliah di luar negeri gimana ya caranya. Nah, jangan khawatir, konsultasi pendidikan ini terbuka untuk kalian dan gratis juga. Jadi kalian bisa konsultasi kira-kira kalau kuliah di luar negeri itu pendidikan di sana gimana gitu ya. Nah, nanti dibantu oleh konsultan-konsultan pendidikan yang berpengalaman juga studi di luar negeri. Oke. Selain 2 program tadi, masih ada program lagi nih, Bu. Iya. Jadi ada program, namanya program bantuan pendanaan kursus bahasa Mandarin HSK 1 sampai HSK 6 dari Peking University Beijing. Jadi Peking University ini mengadakan kursus bahasa secara online dan bersifat berbayar, tapi tahun ini Miles membuka program bantuan bagi 5 di antara saudara-saudari yang membutuhkan dan ingin belajar dengan serius tentang bahasa Mandarin langsung dari Beijing. Dan biaya apa sih yang sebenarnya di-cover? Banyak teman-teman biaya yang di-cover gitu ya. Ada biaya untuk kursusnya, biaya untuk materi, biaya buku, seperti itu, biaya internet, karena kan mobile nih ya, jadi pakai internet dan sebagainya, perlu biaya mungkin untuk kuota dan lain-lain. Miles juga menyediakan, serta biaya ujian HSK. Jadi waktu sudah belajar, supaya nggak sia-sia, harus diuji gitu, dan nanti bisa dapat sertifikat, di mana sertifikat cetaknya akan juga dibiayai dalam pengiriman. Kira-kira persyaratannya apa aja nih gitu ya. Tenang aja, nggak akan rumit. Yang penting pertama teman-teman bersedia mengikuti sampai akhir. Jadi konsisten, itu yang paling penting. Kemudian memiliki perangkat untuk ikut kursus secara online, karena online ya, jadi harus ada mungkin laptop atau enggak HP gitu ya, supaya bisa lebih enak gitu. Kemudian karena ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, jadi diharapkan teman-teman juga punya kemampuan dalam bahasa Inggris yang diambil mungkin dari tes-tes tertentu. Nanti bisa dicek lagi dan ditanyakan lagi ke tim Miles. Dan bagi peserta yang mengambil di atas HSK 1, boleh menunjukkan sertifikat HSK level terakhir yang dimiliki. Atau juga bisa mengikuti tes penempatan yang tidak dipungut biaya. Jadi mau tes dulu deh, kayaknya HSK 1 masih bisa nih. Mau lebih tinggi, boleh banget. Nanti ada tes penempatannya supaya teman-teman bisa ada di posisi yang tepat untuk ikut ujian dan belajar. Ya. Dan yang paling penting harus diingat kalau batas pendaftarannya itu di tanggal 31 Februari 2022. Jadi ada 1 bulan lagi. Teman-teman jangan sampai kelewatan, boleh di note ya, ditaruh di Google Calendar juga boleh. Itu deadline dari pendaftarannya. Nanti kalau masih bingung nih, masih gumulin nggak bisa sekarang, nggak apa-apa, take your time. Kita nanti
bisa sharing-sharing lagi, bisa tanya-tanya lagi ke tim Miles, kalian bisa kunjungi websitenya di www.miles.asia/ping ya. Nanti lengkapnya bisa cek di bio Instagramnya Miles Education. Jadi jangan khawatir teman-teman, program ini masih ada 1 bulan. Jangka pendaftarannya kalian bisa pikirkan baik-baik, bisa tanya-tanya dulu, dan nanti bisa ambil sesegera mungkin. Oke. Kayaknya ini banyak banget program-program dari Miles Education gitu ya. Memang tujuannya sangat mulia untuk membantu teman-teman belajar bahasa begitu. Dan ini suatu hal yang luar biasa kalau teman-teman bisa ikut serta, ikut belajar demi bukan hanya kebaikan teman-teman sendiri, kebaikan juga untuk bangsa kita, orang-orang di sekitar, karena bahasa itu sangat berguna pastinya. Oke, nah di lain sisi teman-teman, hari ini kita juga ada program spesial. Karena hari ini kita sharing session ya, tapi di lain sisi itu ada juga program donasi yang dibuka oleh Miles Education. Gimana sih donasinya? Di poster yang waktu sharing session itu ada informasinya, tapi saya akan coba bacakan lagi, di mana Miles Education akan membagikan buku. Teman-teman bisa ikut bergabung, berdonasi, di mana setiap donasi sebesar 10.000 akan diberikan 1 buku tulis kepada anak yatim piatu. Bila mungkin ada sisa uang dan lain-lain akan dimasukkan ke beasiswa dari Miles Education. Nanti beasiswanya dipakai untuk mendukung teman-teman yang mungkin membutuhkan dalam belajar bahasa gitu. Nanti aku bisa transfer kemana nih? Bisa bantu lewat apa? Tenang, itu semua ada jawabannya di poster. Itu udah ada scan QR code BCA-nya juga. Kalian tinggal scan, kemudian transfer. Terserah berapapun serela hati begitu ya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Dan semoga informasi-informasi ini cukup jelas. Tapi kalau memang masih ada yang dibingungkan, Miles Education sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui direct message di Instagram ataupun kontak yang mereka punya lainnya. Oke, teman-teman, saya sudah memberikan sambutan dan juga setidaknya sedikit informasi begitu ya. Nah, sekarang saya juga mau memberikan kesempatan untuk Saudara Kevin Antoni selaku Wakil Direksi Bidang Kurikulum dan Kemengajaran Miles Education Indonesia untuk juga memberikan sambutan kepada teman-teman yang hadir. Silahkan kepada Saudari Kevin waktu dan layar. Tes. Yes, masuk Kevin. Oke, saya akan berikan singkat saja mungkin ya. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang menyaksikan live dari Instagram kami maupun juga dari Zoom di sini. Saya mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih saya yang terbesar untuk Bu Tanti yang pada hari ini menyempatkan waktu beliau untuk hadir di acara ini. Dan kemudian saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudari yang mungkin melihat melalui live ataupun dari Zoom bisa untuk mendonasikan dan berbagi buku dengan anak-anak yatim yang akan kita salurkan bersama juga dengan partner-partner kami. Nah, kami pada beberapa waktu lalu juga sudah mengumumkan di website kami, yaitu di www.miles.asia. Bisa dilihat bahwa kami mengadakan program untuk bantuan pendanaan kursus bahasa Mandarin di Peking University. Nah, bisa mungkin mengunjungi di website kami untuk informasi lebih lanjut atau bisa menghubungi kami langsung di Instagram kami miles.indonesia, Miles Education, miles.education. Kemudian bisa juga menghubungi kami di
mas.asia. Mungkin demikian yang bisa saya katakan. Kembali mungkin ke Ivana. Oke, baik. Itu sepatah kata ya sambutan dari saudara Kevin. Oke, terima kasih. Dan teman-teman tadi juga udah diingatkan kembali ada bantuan untuk ini pendanaan ya, belajar bahasa Mandarin. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya, langsung coba dilihat dulu, dipelajari dulu, mana tahu nih pas gitu dan bisa membantu teman-teman yang sedang bergumul juga mungkin mau belajar bahasa Mandarin. Oke, tadi sudah banyak yang kita sampaikan, kayaknya sudah pada excited gitu ya, dia pada semangat nunggu-nunggu gimana sih, ini kapan sih mulai sharing sessionnya. Nah, sekarang kita akan segera mulai ke sesi sharing hari ini, dan saya mau sedikit perkenalkan gitu ya, siapa sih narasumber kita di malam hari ini gitu ya, secara singkat, nanti kita bisa tanya-tanya lagi sama beliau. Jadi beliau ada seorang guru ya, guru di salah satu SMA swasta di Surabaya, nanti akan mungkin bisa disampaikan lebih jelas begitu. Ini saya dapat dari Timals informasinya, katanya beliau ini selalu identik dengan menyapa murid-muridnya dengan sambutan halo guys gitu. Nah, ini bener apa enggak nanti kita cross check ya, beneran enggak halo guys atau selamat siang atau sugeng injing gitu, kita nggak tahu, nanti kita tanya lagi. Dan satu hal yang menarik adalah pengalaman beliau. Jadi beliau pernah mengajar di salah satu pedalaman, nah, di daerah Papua kalau saya nggak salah. Dan ini satu pengalaman yang menarik gitu ya, kita mau lihat kenapa kok di Papua, apa yang dilakukan di sana, berapa lama, kemudian hal apa yang menarik dan sebagainya, nanti kita akan kulik-kulik langsung dari narasumber kita. Oleh karena itu saya mau menyambut narasumber kita malam hari ini, Ibu Bernarda Tanti. Selamat malam. Ya, selamat malam Ivana, selamat malam guys. Halo guys, benar ya Bu? Iya. Biasanya memang gitu ya, halo guys gitu ya, identik banget berarti. Biar nggak terlalu kaku aja sih sebenarnya. Oke. Jadi biar bisa rasa anak-anak muda begitu ya Bu? Iya, itu kan dari apa? Siapa sih? Atta Halilintar itu ya, guys. Lintar, guys, waduh. itu kan agak. Aduh. Biar seru, jadi kayak Atta Halilintar. Oke, Bu Tanti, panggilannya bener ya Bu Tanti ya Bu? Kalau panjang susah nih. Bu Tanti, oke. Ibu, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, sehat. Sehat semuanya, sehat walafiat. Oke, saya mengucapkan salam kenal sama Bu Tanti. Ini kali pertama juga saya berjumpa. Tadi sebelum kita Zoom sempat ngobrol-ngobrol sedikit begitu ya, Bu. Salam kenal untuk Ibu Tanti. Sekarang lagi ada di mana, Bu, posisinya? Sekarang posisinya masih di Blitar. Jadi saya ini memang ini apa namanya ya? Nomaden. Nomaden. Jadi masih bolak-balik Blitar Surabaya kalau pas jam kerja ada jam ngajar itu nanti ke Surabaya, karena sekarang si kecil anak masih di Blitar, jadi ya gitulah, masih minta bantuan orang tua untuk ya jaga si kecil gitu. Jaga si kecil, oke. Jadi masih bolak-balik Blitar Surabaya begitu ya Bu ya. Orang Blitar loh ini Bu Tanti, ternyata mungkin teman-teman ada yang dari Blitar, wah ini bisa tetanggaan jangan-jangan sama Bu Tanti ya. Iya. Oke, Ibu tadi saya sempat menyampaikan sedikit profil dari Ibu gitu ya, Ibu adalah seorang guru dan sebagainya. Cuma saya daripada salah dan teman-teman mungkin mau tahu lebih lanjut sebenarnya di mana sih Ibu ngajar, apa sih kegiatan sehari-harinya, kesibukannya apa. Saya mau kasih waktu untuk Ibu mempersilahkan untuk menyapa juga teman-teman dan bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Silakan Ibu Tanti. Terima kasih Ivana. Ya, terima kasih ya Miles Education yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin kalau ini di Zoom ini yang ikut di dalam Zoom ini sepertinya ini kebanyakan alumni Hendrikus. Ya, kebetulan saya ngajarnya di Hendrikus di mulai di Hendrikus itu tahun 2019. Mungkin ini Mills dan teman-teman itu ya di kelas 11 ya. Ini kalau yang di Zoom sih rata-rata udah kenal saya ya. Nggak tahu kalau IG mungkin ada yang belum kenal ya. Saya Bu Tanti ya. Tadi seperti yang Ivana katakan, biasa dipanggil Bu Tanti. Sekarang saya kegiatannya mengajar di Hendrikus ya, SMA Hendrikus. Mungkin kalau yang
yang bukan alumni Hendrikus ya, istilahnya SMA Hendrikus itu ada di Surabaya Timur ya. Terus ya untuk kegiatan lain ya nggak ada sih, maksudnya hanya mengajar sementara ini, atau nanti kalau saya tiba-tiba ada kegiatan lain. Oke, kalau ngajarnya saya ngajar sejarah sama PPKN ya di SMA Hendrikus. Begitulah singkatnya perkenalan saya. Ini kalau anak-anak di sini pasti rata-rata udah kenal ya, ini kayak reuni kah? Nah, ya saya baru mau bilang sekalian ajang reuni gitu ya Bu ya. Ini teman-teman kalau mungkin yang di Zoom nggak berhalangan boleh open kamera biar bisa saling melihat gitu ya. Gimana kondisinya dan lain-lain gitu. Nah, nanti seperti mungkin apa Jepon. muridnya semua ya Bu, disapa Bu, dipanggilin. Iya, ini rasanya saya mengajar lagi nih. Oke. Nanti mungkin kalau nggak berhalangan silahkan boleh open kamera. Nanti kalau ada waktu sisa kita boleh sapa-sapa juga ya Bu ya mereka ya, nanti di akhir tanya-tanya juga. Oke Ibu, terima kasih untuk perkenalannya. Nah ini langsung kita coba mulai ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan begitu. Iya. Oke, Ibu adalah seorang guru gitu ya Bu ya? Iya. Oke, nah ini satu hal yang menarik sebenarnya buat saya mau kulik latar belakang dari Ibu. Kan dari sekian profesi gitu, akhirnya memutuskan untuk menjadi guru. Kenapa Ibu? Kenapa guru yang dipilih? Oke, pertanyaan yang cukup berat. Awal langsung ya Bu, gas. Ya. Jadi saya sebenarnya aslinya itu ya, saya orang aslinya Kalimantan Barat tepatnya. Cuman sekarang di Blitar karena saya menikah dengan orang Blitar ya, jadi begitulah sementara masih jadi orang Blitar memang, karena ya nggak tahu, siapa tahu nanti akan pindah lagi gitu ya. Oke, jadi kenapa saya jadi guru? Oke, ini pertanyaan cukup berat. Jadi dulu saya SMA itu di Kalimantan ya, di Kalimantan Barat itu. Setelah tamat SMA itu sebenarnya saya bingung, saya mau kemana sih gitu kan. Nah, karena ya nggak tahu, beda mungkin ya di zaman saya sama di zaman sekarang itu kan. Kalau zaman sekarang informasi itu bisa diperoleh dengan mudah gitu kan, internet, lewat website, Instagram, media sosial lah pokoknya. Kalau zaman saya kan belum ada hal-hal seperti itu. Adapun handphone yang masih bunyi masih yang jadul sekali itu, yang cuma bisa SMS sama telepon. SMS ya Bu ya. Nah, ya karena keterbatasan itu sih informasi sebenarnya. Terus saya punya guru dulu yang lulusan dari Sanata Dharma Jogja. Nah, kemudian saya cukup dekat sama si guru. Kemudian saya konsultasi, dia kemudian menyarankan saya untuk gimana kalau jadi guru, ambil pendidikan guru gitu. Maksudnya kalaupun saya tidak berniat jadi guru, saya bisa kerja yang lain gitu kan. Tapi intinya coba kuliah di situ, di Sanata Dharma disarankan waktu itu. Ya sudah, terus saya berangkat ke Jogja, kemudian ya sudah, saya kuliah ambil pendidikan sejarah waktu itu karena saya menganggap itu yang paling mudah. Karena untuk hitungan dan sebagainya, saya jauh dari itu ya. Kemudian kemudian saya kuliah di pendidikan sejarah, dan ternyata selama kuliah itu disitulah mungkin tumbuh rasa kayak keinginan untuk menjadi seorang guru gitu kan. Makanya setelah kuliah pun ya saya jadi guru gitu kan. Itu memang tertanam keinginan untuk jadi guru itu ketika di kuliah pendidikan itu ya. Sebenarnya awalnya kayak ya daripada saya nggak kuliah gitu kan awalnya ya, tapi ketika sudah menjalani itu ya disitulah ada proses dan muncullah keinginan itu untuk menjadi guru, dan sampai sekarang ya saya puji Tuhan masih jadi guru. Ya begitulah, menemukan panggilannya di tengah-tengah ini ya Bu, studi ya Bu ya. Ya, berawal dari
nggak tahu mau kemana, yang penting kuliah, akhirnya menemukan Ya, panggilan hidup untuk menjadi seorang guru gitu ya Bu. benar. Ya, Dan sampai hari ini puji Tuhan. Nah, ya. Ibu sekarang kan mengajarnya di Hendrikus begitu ya. Sebelumnya apa sempat mengajar di sekolah-sekolah lain begitu Bu? Ya, cukup cukup banyak beberapa sekolah ya, karena lebih dari 3 itu sudah bisa dibilang banyak ya. Awalnya memang saya pulang ke Kalimantan ketika setelah kuliah, kemudian bekerja di sana, jadi guru di sana. Setelah itu saya mencoba keluar dari zona nyaman itu ya, karena sana kan daerah sendiri, kemudian istilahnya cukup enak mengajar. Terus saya coba untuk merantau gitu kan, merantau lagi ke Jakarta. Saya pernah di Jakarta sekitar 2 tahun, dan di sana ya ketemu sama suami saya sama suami saya yang sekarang emang ada lain. Terus setelah itu ya saya dan suami itu pernah balik lagi 1 tahun ke Pontianak, tapi nggak tahu itu situasinya nggak cocok mungkin ya dengan lingkungan di sekitar, atau kita yang tidak bisa menyesuaikan diri. Akhirnya kita keluar, kemudian saya pernah setahun juga di Surabaya sebelum saya ke Papua. Nah, setelah dari Papua baru saya ke Hendrikus gitu. Gitu. Jadi mungkin ada 4-5 sekolah lah ya. Ya, ada 4-5 sekolah Ya. yang pernah diajar gitu ya Bu ya, pernah mengajar di sana begitu sampai ke Hendrikus. Nah, tadi Ibu sempat sampaikan mengajar di Papua. Nah, ini hari ini yang akan kita tulik lebih dalam tentang bagaimana pengalaman Ibu mengajar di sana. Kalau boleh tahu, kapan dan di mana Bu tempatnya? Iya, di Papua itu saya ke Papua sama suami ya, itu 2017 berangkat ke sana sampai 2019 ya, sekitar 2 tahun ya. Itu daerahnya itu apa ya, kalau dibilang, mungkin kalian belum pernah dengar, itu nama tempatnya adalah Bokondini. Saya juga baru pertama kali dengar ketika saya akan ke sana. Itu ada di Papua ya, provinsi Papua, karena Papua kan sekarang jadi 2 kan, Papua Barat sama Papua. Nah, ini yang di Papuanya, dan itu kalau kalian tahu yang daerah pegunungan tengah Papua, nah disitulah, itu daerah pegunungan ya. Jadi kalau dari Jayapura itu masih naik pesawat lagi, karena di sana transportasinya sulit ya. Selain pesawat itu ya ada sih jalan darat, tapi ya begitulah keadaannya, sulit sekali medannya. Ya kalau naik pesawat itu ke satu kota dulu namanya Wamena. Kalian bisa cari di Google Wamena itu seperti apa. Nah, dari Wamena itu bisa naik mobil lagi sekitar 3-4 jam. Kalau pesawat kecil dari Jayapura langsung ke Bokondini ini ada, tapi itu jarang sekali ya, paling 1 minggu sekali. Itu pun harus kita pesen dulu. Itu kayak charter pesawat kecil gitu, tapi ya bisa 1 jam lebih untuk perjalanan naik pesawatnya gitu. Ya cukup. Kalau di total berapa lama itu berarti Bu, dari dari tempat pertama di Bandara Papua itu sampai ke dalam? Kita kalau dari Jawa ya, dari Jawa itu ke Jayapura. Jayapura itu sekitar 3 jam gitulah ya, sekitar 3 jam. 2 jam sampai 3 jam pesawat. Terus nanti dari Jayapura itu kalau biasanya kalau saya menginap dulu di Jayapuranya untuk kayak jaga ini ya, kalau terlalu mepet nanti takutnya penerbangannya batal gitu kan. Biasanya saya spare waktu 1 hari untuk di Papua di Jayapura dulu gitu. Nah, nanti besoknya biasanya ada pesawat pagi itu yang berangkat ke Wamena, baru naik itu. Terus nanti dari Wamena biasanya nyampe, kalau pesawat pagi kita sampainya siang. Nanti dari Wamena itu biasanya naik mobil kayak apa ya, kayak mobil yang bak terbuka belakang itulah, yang hilak gitu apa ya, gitulah. Enggak pickup sih, yang mobil hilak ya. Oh iya, oke. Prada, jadi ada di depan juga ada belakangnya ya Bu? Ya, yang depan kan garis itu. Nah, mobil seperti itu yang di sana yang kuat gitu kan. Kalau mobil biasa nggak kuat.
Itu naiknya sekitar 3 jam lah baru sampai ke Bokondini nih. Apa tadi namanya Bu? Bokondini. Bokondini. Bokondili, oke. Gak pernah dengar saya ini. Ya. Bokondili. Dili, Itu posisinya Bokondini. apa Bu? Desa atau Dia apa itu? itu distrik. Kalau di sana itu kan Distrik. tingkat kecamatan. Jadi tapi sebutannya distrik karena Papua kan daerah otonomi khusus, atau itu masih lanjut apa enggak? Gitu. Oke. Baru tahu dan juga cukup kaget gitu ya, perjalanannya mau mengajar ke sana itu kayaknya panjang sekali, rumit. Berarti ini Iya. daerahnya masih ini ya Bu, maksudnya masih pedalaman yang susah untuk cukup dijangkau gitu ya? Ya, lumayan sulit. Atau di sana itu sukunya masih cukup ketat dengan budaya kental gitu kah, atau sudah bisa dengan budaya-budaya gitu, bisa akulturasi dan lainnya? Mereka sebenarnya sudah cukup terbuka untuk daerah ini, cuman kalau misalnya budaya itu ya mereka masih sangat kental dengan budaya mereka, tradisi mereka. Cuman di sana sudah cukup ada beberapa pendatang, terutama kayak dari daerah Sulawesi, Toraja, Makassar gitu ya. Ya sudah lumayan sih terbuka. Cuman ya gimana ya, itu kota kecil, nggak kota juga sih, setengah kota, nggak dibilang kota. Tapi ya sudah lumayan terbuka ya. Fasilitas-fasilitas seperti listrik dan air itu sudah masuk nggak Bu? Di sana itu karena itu daerah pegunungan kan, air mengalir. Oh langsung ya? Mengalir terus. Jadi ada listrik yang mereka buat sendiri di desa itu, jadi dari tenaga air dan pakai apa tuh, panel surya itu loh. Kadang di sana kan sering hujan, jadi kadang kalau pas musim hujan itu yang dipakai yang tenaga airnya. Jadi karena airnya kan cukup deras kalau kalau pas musim hujan. Kalau pas musim kemarau, musim panas itu lebih banyak cahaya matahari, ya mereka pakai panel surya. Ya ganti-gantian gitulah. Tapi itu kebanyakan milik pribadi, dan di tempat saya mengajar itu kebetulan yang pengelola yang punya itu adalah misionaris ya. Dia dari orang Amerika, serta keluarganya memang sudah 20 tahun lebih di situ ya. Jadi kita fasilitasnya lumayan karena dia sering dapat bantuan dari donatur luar dari Amerika gitu. Ya, jadi fasilitas kita tuh cukup lumayan. Jadi kayak listrik itu masih bisa sampai jam 9 atau jam 10 malam, tapi setelah itu dimatikan karena hemat daya gitu. Iya. Oke, masih ada batasan juga ya, nggak sebebas itu. Apa kota begini ya Bu, di Jawa dan sekitarnya. Oke, baik. Saya sudah sedikit dapat gambaran seperti apa daerahnya, karena memang baru pertama dengar nama daerah ini gitu. Jadi masih menerka-nerka seperti apa sih kondisinya begitu, kok sampai jauh banget mau ke sana sulit gitu ya. Iya. Akhirnya mendapatkan gambaran. Oke, Ibu, di luar dari ini kan tadi sempat di-sharingkan walaupun ada listrik dan sebagainya, tetap ada keterbatasan begitu ya. Tadi kayak tempat mau ke sana aja sudah sulit. Nah, sebelumnya kan Bu tadi sempat cerita sudah mengajar di berbagai tempat, di Jakarta, di Surabaya, yang mana notabene-nya kota-kota besar yang serba enak, serba mudah gitu ya, dengan fasilitas yang ada, mobilitasnya enak dan sebagainya. Nah, kenapa nih Bu alasannya akhirnya memutuskan untuk mau mencoba untuk melayani, mengajar di daerah pedalaman yang mungkin saya bisa sampaikan sedikitnya agak ada keterbatasan begitu, walaupun tadi masih ada fasilitas-fasilitas ya Bu ya, cuma kan tetap ada hal-hal yang berbeda dengan kota-kota di Jawa, misalnya seperti itu. Gimana tuh Bu alasannya apa? Sebenarnya kalau ditanya alasan gitu ya, saya itu juga nggak punya alasan pasti, tapi ya saya tuh ada keinginan untuk pergi ke sana. Sebenarnya kan suami saya sebelumnya itu sudah pernah, sebelum menikah dengan saya gitu kan, dia sudah pernah kerja di Papua dan dia sering cerita tentang anak-anak Papua itu seperti apa. Terus kayak dia tuh ada keinginan untuk kembali lagi ke sana gitu kan. Dan setelah menikah dengan saya, kemudian saya sering mendengar itu, terus kita dapat kesempatan gitu kan untuk melayani ke Bokondini itu. Dan itu dan saya juga ada keinginan untuk pergi ke sana gitu kan. Saya pengen tahu seperti apa sih
mengajar di sana, ketemu anak-anak di sana gitu kan. Dan itu memang sebenarnya kalau dibilang keinginan saya itu muncul ketika sering dicekoi cerita gitu loh sama suami saya gitu kan, dan akhirnya saya juga punya keinginan untuk pergi ke sana gitu. Mungkin kalau ya istilahnya ketika sudah nikah gitu kan dengan suami saya itu ya saya bukan orang yang membatasi keinginan dia gitu kan untuk pergi kemana gitu, tapi ya itu saya bisa sama-sama dia, itu yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi gitu sih ceritanya. Oke, jadi karena tadi dengar dari pengalaman suami gitu ya Bu, ya awalnya seperti itu. Ada keinginan juga, jadi ada berbagai faktor, akhirnya ada jalan untuk berangkat ke sana, mencoba 2 tahun di sana gitu ya. Iya, benar. Ini secara, tadi seperti bilang ya, berarti bersama yayasan ya Bu ya? Ya. Yayasan ini ministry atau apa Bu? Mungkin boleh tahu? Sebenarnya ini kalau sekolahnya itu inisiatif pribadi sih dari misionaris itu, Mr. Scotty ya namanya. Dia itu memang latar belakangnya dia adalah misionaris ya dari Amerika. Dia punya satu lembaga yang dia di Papua itu sudah lama gitu, sudah 20 tahun. Kemudian dia melihat pendidikan di Papua itu kok seperti itu. Nah, kemudian dia inisiatif dia dengan teman-temannya mendirikan sekolah ini, namanya sekolah Opanggen School ya. Jadi karena melihat itu, melihat di keadaan pendidikan di Papua kok seperti itu gitu kan. Jadi kayak sekolah itu ada tapi gurunya nggak ada. Kemudian anak-anaknya itu pergi sekolah tapi nggak belajar di sekolah, cuma main doang gitu kan. Yang anak-anak istilahnya umuran kalian ini di kota besar itu sudah SMA, sudah kuliah, tapi di sana itu masih ada yang SMP, masih ada yang sekolah dasar gitu kan. Nah, jadi itu awal mulanya bagaimana si Mr. Scotty itu membuka sekolah atau membangun sekolah. Memang dia juga mulainya dari nol, kemudian baru dia kayak mungkin teman-temannya yang di Amerika atau yang di mana-mana itu kemudian kayak memberikan bantuan-bantuan ke Mr. Scotty itu gitu. Jadi ya. Jadi itu ceritanya, berarti ada yayasan, tapi yayasannya ini inisiatif pribadi dari Mister tadi itu ya. Saya susah menyebutkan namanya. Yang dari Amerika, seorang misionaris, kemudian dibantu juga dengan donatur-donatur sehingga bisa mengadakan sekolah di sana. Oke, Ibu, saya jadi penasaran ini kondisi sekolah di sana itu seperti apa, Bu? Apakah pendidikan tadi sempat dibilang ya, tapi saya jadi penasaran lebih dalam gitu. Apakah di sana memang benar-benar nggak ada sekolah atau ada sekolah cuma mungkin kualitasnya kurang atau seperti apa ya? Ya, kalau untuk di Bogondini sendiri ini yang pengalaman saya ya, yang saya lihat. Tepatnya nanti kalau ada yang orang lain gitu yang di Papua juga melihat, oh kok nggak seperti itu gitu ya. Tapi ini sepengalaman saya gitu ya, apa yang saya lihat di sana. Jadi kita itu di Bogondini ini sendiri, selain sekolahnya Opanggen ini kan dia statusnya sekolah swasta mandiri. Anak-anaknya tetap bayar sekolah, tapi nanti ada bagi yang nggak mampu itu ada cara sendiri gimana supaya anak-anak itu bisa bayar uang sekolah, karena ini kan memang mandiri yang nggak disokong oleh pemerintah gitu kan, dan donatur juga nggak bisa menanggung semua keperluan sekolah gitu kan. Nah, di situ ada beberapa sekolah negeri ya, ada satu SMA, ada satu SMP, SD-nya yang saya tahu ada satu, tapi mungkin di daerah lain ada lagi. Itu bangunan sekolah ada, bagus ya. Kalau dibilang bangunan secara bentuk fisik itu bagus. Cuma itu masalahnya adalah gurunya gitu kan. Gurunya itu nggak semua sih ya, nggak semua. Ada beberapa yang di situ ada yang sulit sekali dicari. Jadi misalnya kayak
dulu kita cari kepala sekolah yang SMP, karena kita kalau ujian nasional kan harus ke sekolah negeri. Nah, kita cari kepala sekolah itu lumayan sulit karena dia nggak ada di tempat, ini dia di kota gitu. Karena itu yang menjadi kayak masalah di sana. Guru yang ada di situ pun juga kayak guru honorer gitu, yang bukan PNS gitu kan, yang ya harus terpaksa harus di situ mungkin karena dia harus ada di situ. Tapi kalau mungkin untuk yang mohon maaf ya, ini untuk yang mungkin golongan PNS-nya itu agak sulit karena mereka biasanya seperti itu ada di kota. Tapi itu sih yang saya lihat ya. Tapi semoga di wilayah lain di Papua nggak seperti itu ya. Terus ya anak-anaknya saya pernah lihat mereka cukup banyak anak-anak yang pergi sekolah gitu kan, lewatin sekolah kami itu. Kemudian jam 8, jam 9 mereka sudah pulang. Saya pernah tanya ke anak-anak itu, kalian kok sudah pulang? Saya tanya gitu jam 9. Sudah Miss gitu kan, manggilnya Miss. Itu kok sudah pulang? Saya tanya. Iya. Nggak belajar ya? Belajar apa enggak di sekolah? Enggak, kita cuma main aja. Kemudian disuruh pulang sama gurunya karena ya seperti itu, nggak ada guru yang mengajar. Ada pun kayak cuma satu orang, dia masa mengajar 6 kelas gitu. Karena itu yang saya lihat yang terjadi di sana. Ya semoga sekarang sudah berubah ya. Itu makanya anak-anak yang orang tuanya punya kesadaran gitu kan, dan melihat ada sekolah Opanggen itu, mereka memilih sekolah itu karena di situ anak-anaknya punya juga guru yang gitu kan, yang dari Jawa, yang dari Sumatera juga ada, dari Sulawesi gitu kan, yang datang ke situ memang untuk mengajar anak-anak itu. Jadi kalau saya boleh simpulkan itu memang keterbatasan SDM sebagai pengajar itu ya Bu, maksudnya pendidikannya nggak bisa maksimal gitu ya. Akhirnya anak-anaknya tadi bisa pulang lebih cepat, gurunya nggak ada, sampai ya mungkin kita kalau ngeliat kok bingung gitu ya, agak aneh, sekolah gurunya nggak ada, terus belajar gimana gitu. Jadi akhirnya serba sulit di sana aksesnya gitu ya Bu ya. Nah tadi sekolah yang tempat Ibu mengajar itu namanya apa Bu? Opanggen. Opanggen School itu dari bahasa Papua sih, artinya buah yang baik. Oh, ada maknanya Opanggen School. Oke. Di sana itu dari jenjang apa aja Bu? Yang Opanggen School. Opanggen itu dari TK sampai SMA. Jadi kita juga merintis kemarin yang SMA-nya pas di sana. Ya, jadi udah sampai hari SMA. Ini masih ini ya Bu? Masih dilanjutkan kan ya? Masih. Oh, ini yang SMA-nya yang sudah lulus itu yang sudah baru satu angkatan. Iya sudah. Itu anak-anaknya ada yang ke Malang kemarin, jadi kan, terus ada yang ke Jayapura, ada yang mau ke luar juga gitu kan. Nah itu jadi hasilnya itu kayak udah ada gitu loh. Ada ya. Jadi mungkin salah satunya itu adalah ketika saya mengunjungi siswa waktu itu ya, salah satu murid saya itu sakit, jadi dia itu nggak masuk berhari-hari gitu kan. Terus mamanya datang, mamanya ini gimana ya, orang sana itu orang tua kan, dia nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa daerah itu. Nah jadi kita tuh komunikasi gimana gitu kan. Mamanya datang, dia bawa surat secari kertas kecil mengatakan anaknya sakit. Kemudian kebetulan juga di situ ada guru yang asli orang situ kan, jadi dia bisa ngomong menerjemahkan ke saya apa yang dikatakan oleh ibunya itu, bahwa anaknya sudah sakit berhari-hari, sudah hampir nggak ada gitu istilahnya ya, sudah hampir meninggal karena sakit itu. Ya udah, terus saya dan anak-anak yang tahu rumahnya, kemudian kita jalan kaki ke sana. Ya di sana itu kemana-mana ya jalan kaki karena keterbatasan fasilitas kan. Ya sudah, kita jalan kaki sekitar 5-6 kilometer perjalanan. Dan itu posisinya waktu itu saya sedang hamil ya. Jadi saya hamil, anak saya itu masih mungkin sekitar 3-4 bulan gitulah usia kandungan saya gitu. Nah jadi ketika perjalanan ke sana itu
dan sampai ke rumahnya dan lihat si anak itu ya sakit gitu kan, sakit, dan saya bilang ini kita ajak ke puskesmas saja gitu kan, tapi ibunya ya nggak mau gitu kan, karena ada ketakutan tersendiri, tapi akhirnya si anak ini bisa sembuh gitu kan. Ya kita bantu gitu kan, kita bantu kasih obat dan sebagainya, karena itu tadi keterbatasan orang tuanya yang kurang mengerti anaknya itu sakit apa gitu kan. Sebenarnya sih dia demam panas gitu kan, tapi untungnya bukan penyakit yang terlalu berat, dan sebenarnya nggak sampai hampir meninggal, hanya ibunya saja yang mengatakan seperti itu, mamanya itu, karena dia lihat anaknya sakitnya kok berhari-hari gitu. Nah, jadi kayak pengalaman saya ke pendekatan ketemu sama orang tua yang saya komunikasinya nggak bisa terhambat secara komunikasi, gimana saya bisa mengerti gitu, karena itu kayak jadi sesuatu yang pengalaman yang cukup maksudnya pengalaman yang sulit juga untuk saya lupakan, karena memang kita membangun komunikasi kan yang paling penting kan dengan orang lain. Kemudian si anaknya juga saya setelah saya jenguk, kemudian kita kasih bantuan obat gitu ya, akhirnya dia kembali ke sekolah gitu kan. Itu sih yang paling penting sebenarnya, dia bisa kembali ke sekolah, kemudian belajar lagi gitu. Saya takutnya kan jangan sampai dia putus sekolah gitu kan, sayang sekali gitu kan kalau anak itu sampai putus sekolah. Memang dia juga terhambat sih dalam beberapa hal seperti biaya dan sebagainya. Kemudian bapaknya sendiri, ayahnya itu tidak peduli dengan pendidikan anaknya gitu kan. Karena di sana sendiri status laki-laki itu memang lebih tinggi daripada mama perempuan gitu kan. Jadi kadang ada juga, karena pasti pemikiran mereka ada yang masih tradisional seperti itu ya. Jadi patriarkalnya itu sangat tinggi sekali. Itu sih. Sebenarnya banyak sih yang lain-lainnya. Iya, benar-benar. Pasti banyak yang ini karena berbeda kultur begitu ya, beda budaya ya Bu ya. Kemudian di daerah yang berbeda juga, nggak seperti biasanya gitu. Pastinya banyak, dan itu salah satunya. Ya saya cukup dengar ini rasanya ikut merasakan gimana nuansa di sana begitu. Nanti tadi Bu Tanti sudah sharing banyak pengalamannya mengajar di Papua kurang lebih selama 2 tahun gitu. Tadi juga sempat berbagi pengalaman yang beliau alami di sana. Ada pengalaman berharga, saya coba ceritakan sedikit begitu. Ibu Tanti sempat, salah satunya adalah ada siswa yang juga kondisinya lagi sakit dan lain-lain, kemudian jadi sulit ya mau ke sekolah dan sebagainya. Bu Tanti sama anak-anak teman-temannya datang kunjungan gitu, dan itu satu hal yang sangat mengena, apalagi keterbatasan bahasa dari orang-orang rumahnya, jadi membuat Bu Tanti juga harus beradaptasi dengan mereka yang dilayani di sana. Oke, Ibu, tadi itu pengalaman yang paling berharga. Di lain sisi mungkin ada nggak Bu, karena ini jauh dari kota begitu ya, nggak dengan fasilitasnya yang sederhana, adakah mungkin pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin, bukan buruk ya, mungkin agak membuat hati agak gimana gitu rasanya, kok gini banget ya saat mengajar di sana, kok ada susah-susahnya begitu Bu, ada nggak kira-kira? Atau semuanya menyenangkan? Kalau sebenarnya sih kalau untuk yang di sekolah itu enggak kalau interaksi dengan anak, dengan siswa, apalagi anak-anak Papua itu menyenangkan, dan kita tuh seperti sangat berguna gitu ya kalau di pada istilahnya, dihargai sekali, apalagi guru kan. Cuma memang mungkin hal-hal seperti ini ya, yang bersifat politik gitu ya, karena di sana itu ya Pemda kayak bupati gitu ya, Pemdanya sendiri itu sering istilahnya ya mencampur adukan hal-hal dengan
yang bersifat politik gitu. Jadi kayak misalnya Bokondini, Opanggen ini kan salah satu sekolahnya ada di daerah kekuasaan seorang pemimpin daerah yang aslinya Bokondini gitu kan, dan dia itu ya mungkin sering menggunakan sekolah itu untuk menaikkan namanya sendiri gitu loh. Ada istilahnya kayak dia menjual sekolah itu untuk kepentingan politiknya dia, supaya ya mungkin dia ada keinginan untuk ikut ke pemilihan pilkada berikutnya atau naik ke yang lebih tinggi setingkat gubernur gitu kan. Nah itu jadi kayak apa ya, itu yang membuat sebenarnya itu yang dilawan sama kami di sekolah itu adalah campur tangan dari pemerintah daerah. Jadi kadang kan kalau sebenarnya itu kan pemerintah ada kayak kasih bantuan gitu kan ke sekolah, tapi itu tuh dipolitisasi gitu sama Pemdanya itu, enggak Pemda sih, itu oknum sebenarnya kayak pribadi. Jadi kayak dia kalau kita dapat bantuan nanti istilahnya sekolah itu nanti bisa dijadikan atas nama dia gitu, kayak dia yang menaikkan sekolah itu ya gitulah istilahnya. Kan sekolah Opanggen ini kayak sempat masuk diliput di acaranya siapa sih, Ari Sihasale tau ya, artis itu Ari Sihasale sama istrinya itu, saya lupa, dia ada acara kayak buat perjalanan sampai ke Papua. Nah Opanggen itu salah satu sekolah yang pernah masuk ikut acara itu gitu kan. Jadi kayak namanya untuk membawa nama Papua itu kan sudah terus sekolah Opanggen ini kan kayak anak-anaknya itu karena yang mengelolanya orang Amerika kan, jadi pelajaran bahasa Inggrisnya itu bagus di situ gitu kan. Jadi kalau Opanggen ini kadang namanya dibawa-bawa di daerah ini, Bokondini ada sekolah yang bahasa Inggrisnya bagus gitu kan, karena memang ya kayak ada relawan temannya Mr. Scotty itu kan yang pengelola sekolah. Jadi relawan dari Amerika, dari Malaysia yang teman-temannya dia itu yang mengajar di situ, yang orang barat lah istilahnya, orang luar negeri gitu kan. Nah itu yang membuat kita itu kadang agak anti lah sama pemerintah daerah gitu ya, karena hal-hal seperti itu sering dipolitisasi. Jadi kayak mengatasnamakan sekolah ini bagus itu di daerah saya gitu loh, itu jadi mengatasnamakan dia gitu, seolah-olah ada peran dia di situ, padahalnya nggak ada sama sekali gitu. Itu sih agak terlalu masalah kalau untuk ya itu tadi masalahnya hanya kayak dengan pemerintah setempat. Bagian pemerintahan di sana ya. ya agak kesel juga ya kalau saya dengar ya Bu. Yang usaha bagian Opanggen School tiba-tiba ini juga ikut-ikutan gitu. Nimbrung namanya di situ karena di daerahnya gitu kan, padahalnya dia nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi ya semoga ada di tahun-tahun sekarang ada perubahan, jadi bisa terlihat lah ya, lebih transparan gitu dalam sistemnya pemerintah di sana. Dan ya semoga Opanggen School juga bisa semakin berkembang gitu untuk membantu banyak lagi masyarakat di sana. Oke, Ibu tadi sempat bilang 2017 sampai 2019 ya Bu di sana. Nah itu sampai 2019 karena sudah selesai masa untuk perjanjian di sana atau karena alasan lain kembali ke Surabaya? Kita sebenarnya kontraknya itu kan per 2 tahun ya, memang sudah sampai 2017-2019, dan untuk memperpanjang itu kita karena ada terjadi sesuatu ya pada waktu di akhir-akhir masa itu, jadi ada perang suku di sana, dan itu kan masih sering terjadi di sana, perang antar suku, antar PAM istilahnya itu. Kalau orang Batak itu antar marga ya, jadi kayak marga Cilalahi sama marga ini itu perang suku, padahal mereka itu ya cuma karena beda PAM-nya itu aja, nggak, itu ada masalah itu kemarin, perang itu cukup ya istilahnya membuat kita mikir lagi untuk
balik ke sana gitu loh. Dan posisinya waktu itu saya masih punya anak bayi ya, anak saya masih berapa bulan gitu kan, dan keluarga juga kayak udah kurang mendukung kalau kita untuk kembali ke sana gitu. Jadi sebenarnya kalau ya situasi keamanan sana yang membuat dan posisinya sudah punya anak, Kak, mungkin kalau belum bisa lanjut ya gitu. Itu sih lebih mikir ke keluarga lagi ya. Kemudian kan ya anaknya masih kecil ya Bu, jadi khawatir ya mungkin orang-orang rumah keluarga yang di Jawa juga jadi bingung juga kalau jauh kondisinya seperti itu. Ya saya memahami juga sih. Tapi Bu, nanti mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan dikasih lagi gitu untuk pergi ke sana, berkenankah kira-kira Bu? Atau mau pindah ke tempat yang lain, cari situasi yang baru untuk melayani di daerah-daerah lain? Ya sebenarnya sih dulu kayak teman saya itu udah juga berapa kali bolak-balik Papua, jadi kalau udah pergi ke sana itu kayak ada hati yang tertinggal di sana. Kemungkinan kalau masih ada kesempatan saya bisa balik lagi ke sana, apalagi kalau kondisi yang sudah memungkinkan gitu kan, anak saya udah besar misalnya. Ya kalau ada jalan ke sana lagi gitu. Oke, baik ya. Semoga ya nanti ada jalan lagi ke sana, mendatangi teman-teman yang di sana. Melihat mungkin sudah besar-besar semua ya, Bu. Mahasiswa-siswa yang sempat diajar di sana. Iya. Semoga ya ada jalan lagi untuk mencoba hal-hal baru lainnya dalam pengalaman mengajar di daerah-daerah Indonesia lainnya. Oke, baik Ibu. Sebelum ke pesan-pesan gitu, nanti saya mau minta tolong Ibu kasih pesan-pesan buat kita semua yang nonton. Saya tadi sudah sempat ngomong kalau ada yang mau tanya, saya mungkin buka dulu dari Zoom ya. Murid-murid dari Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, atau teman saya juga di sini ada. Silahkan kalau mau bertanya 1-2 orang, boleh langsung, boleh open cam dan open mic, atau mungkin open mic aja karena kondisi nggak mungkin kan nggak apa-apa, atau mau chat, dicoba saya bantu bacakan. Saya tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah sebentar Bu, habis pertanyaan ini kalau memang udah ada nggak apa-apa ya, kita akan denger gitu pesan-pesan dari Ibu buat anak-anak muda. Mungkin disiapkan dulu boleh Bu, kira-kira apa nih buat anak-anak muda dengan kondisi pendidikan Indonesia, atau mungkin Ibu mau kasih pesan-pesan untuk kita anak muda bisa memperjuangkan juga masa depan kita untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan bangsa kita juga, orang-orang di sekitar gitu. Oke, teman-teman gimana nih? Adakah yang mau bertanya? Di Instagram coba saya juga cek ya, barangkali di Instagram ada. Boleh, silakan yang masih mau dipikirkan diketik dulu. Saya tunggu beberapa menit untuk yang mau bertanya. Bebas nih teman-teman, bertanyanya apa aja, mau tentang yang pengalaman Ibu mengajar ke pelosok, atau mungkin ada hal-hal lain yang mau ditanya gitu ya. Minta saran-saran gitu, barangkali Ibu nanti bisa kasih saran-saran dari pengalaman yang beliau punya. Oke. Oke, 1 menit lagi aku tunggu ya. 1 menit lagi aku tunggu. Oke. IG juga masih jalan ya, pakai IG juga. IG masih belum ada sih. Oh, oke. Spesial ya, karena lebih susah mengajar murid di pelosok atau di Hendrikus, Bu? Ayo silahkan, Bu. Kira-kira susah mana? Atau jangan-jangan susah dua-duanya? Silahkan, Bu Tanti. Ya, ada susahnya, ada mudahnya. Di pedalaman di mana tadi di Papua ada susahnya ya, kita terbatas secara fasilitas ya, kemudian ya macam-macam lah keterbatasan di sana. Kalau di Hendrikus gimana ya, kalau dibilang fasilitas kita oke kan, lengkap. Susah
lebih susah mana? Lebih susah di Hendrikus dong. Ya karena menghadapi lebih banyak anak-anak kan, dan anak-anak perkotaan itu lebih kompleks masalah hidupnya, masalah hidup. Jadi kadang di kelas tuh jadi macam-macam kan. Kalau di Papua ya istilahnya mereka memang ada keinginan untuk belajar itu sangat tinggi gitu. Kalau anak di kota kan dia udah banyak yang bosan sekolah kali, bosan belajar kali ya. Apalagi anak-anak SMA, umurnya kalian SMA dulu kan, itu kayak ya gitulah. Gitu no. Oke. Semoga menjawab ya. Tapi senang kan Bu ya mengajar murid-murid yang di Hendrikus ini. Semua tempat itu senang. Semua tempat senang ya. Ya ketemu anak-anak selalu ada di hatinya Bu Tanti. Oke, siap Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari tim Mas juga ya. Saya mau tanya, untuk di sana itu ada diberi honor atau bagaimana Bu? Oh iya, ada, karena kita ya kan istilahnya kita ada gaji, gurunya digaji di sana, dan kalau nggak ada honor, nggak ada gaji ya gimana kita bisa hidup gitu loh. Tapi ya itu, kalau orang bilang kalau gaji kerja di Papua di mana gitu gajinya besar, itu enggak ya. Kalau kita siap pas ya cukup untuk hidup dan cukup untuk menabung sedikit gitu untuk bisa pulang. Kalau misalnya liburan itu untuk bisa keluar dari situ ya cukup. Dan kalau misalnya ada masalah apapun itu direktur sekolah kita itu pasti membantu. Karena kita kan statusnya guru, tapi kalau misalnya statusnya relawan yang orang luar negeri, kayak saya punya teman itu yang dari Malaysia, dia pensiunan guru bahasa Inggris di saya lupa nama sekolahnya itu, yang di Malaysia International School-nya itu. Dia sudah pensiun, kemudian sekarang dia relawan di sana, udah tua padahal, dan dia nggak digaji gitu loh. Dia kan ada gaji pensiunnya, dan dia memang merelakan istilahnya jadi relawan gitu kalau ada ke sana gitu. Kalau kita yang dari dalam negeri sih kebanyakan dikasih semuanya dikasih honor yang layak lah gitu. Gitu Mel. Oke, siap. Yang lain masih aman ya? Boleh dikasih reaction, aku mau tahu apakah masih mengetik atau sudah oke? Informasinya dari Bu Tanti, kasih jempol dong, boleh ya? Oke, udah ada yang balas jempol, berarti udah aman ya teman-teman ya. Mungkin di sekolah udah sering cerita juga nih sama Bu Tanti, jadi lebih tahu daripada yang saya tanya-tanya hari ini. Tapi dari keseluruhan saya pribadi senang banget Bu, salut juga untuk perjuangannya, bisa mendengar pengalaman Ibu mengajar gitu ya sampai hari ini, dan yang paling menarik tadi tempat kepedalaman dengan berbagai permasalahan suka duka yang dialami, dan semoga bisa jadi inspirasi juga buat kita anak muda, nggak harus di Papua sih, di tempat manapun dipercayakan bisa tetap jadi berkat juga, bisa membantu memberikan dampak buat orang-orang sekitar. Nah Ibu, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya gitu ya, gimana di sana lebih lanjut, masih boleh ya Bu kontak Bu Tanti? Boleh. Ada mungkin kontak Instagram atau apa Bu? Ada Instagram. Okay. Instagram namanya apa itu Bu? Bernarda Tanti. Bernarda Tanti. Oh ya, nggak aneh-aneh ya namanya Bernarda Tanti. Biasanya kalau anak muda kan lucu-lucu ya Bu namanya, unik-unik. Kalau ini sesuai dengan nama yang berumur tuh udah nggak aneh-aneh. Namanya yang jelas. Simple aja. Bernarda Tanti, nanti bisa di kontak ya teman-teman kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, barangkali mau memutuskan juga mencoba mengajar di sana lain kali. Oke Bu, tadi saya juga udah bilang mau kasih kesempatan Ibu, mau kasih pesan-pesan buat teman-teman, saya silakan waktu dan layak untuk Tanti. Baik, apa ya pesannya? Aduh, saya sebenarnya nggak banyak pesan-pesan, tapi kemarin sempat mengutip pembicaraan dengan Pak Petrus, pasti kalian kenal Pak Petrus. Itu ada satu pepatah lama, dia bilang bahwa setinggi-tingginya ilmu itu kalau tidak berguna bagi sesama itu ya
istilahnya mubazir, nggak ada gunanya juga gitu. Tapi ya mungkin saya tambahkan seperti yang Ivana katakan tadi, dimanapun kalian berada ya, nggak harus di Papua, nggak harus di tempat terpencil, dimanapun kalian berada ya, gunakanlah ilmu itu untuk berbagi dengan sesama, jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ya begitulah kira-kira. Oke, baik. Semoga ini bisa jadi pesan yang juga memorable buat kita semua ya. Bisa relevan juga untuk kehidupan kita ke depan. Rata-rata kan juga masih muda-muda semua nih. Ya. Yang lihat di Instagram di sini juga masih muda-muda semua. Jadi ya, semoga ini jadi acuan untuk membangkitkan semangat berkarya lagi. Oke, Bu. Kita mau abadikan dulu ya momennya. Mungkin teman-teman yang ada kendala, ada di tempat yang nyaman, bisa on cam sebentar. Sekalian ini foto sama gurunya, sama Ibu Tanti. Nanti bisa di-share ke teman-teman yang kami ketemu sama Bu Tanti ini aku. Yuk, yang nggak berhalang. Sisir-sisiran dulu boleh. Itu lipstikan dulu, Michelle. Lipstikan dulu. Pensil. Adakah 1-2 orang, yuk kita on cam sebentar teman-teman, terus kita sayonara deh. Dan berjumpa lagi di sharing session selanjutnya.